Ini sudah tanggal 15 bulan ini. Kamu menatap aplikasi perbankanmu. Heran mengapa saldo rekeningmu anjlok begitu cepat. Kamu mulai merunut kembali langkahmu. Tidak ada pembelian barang mewah, tidak ada liburan akhir pekan, bahkan tidak ada malam kencan di restoran mahal untuk menjelaskan hilangnya dana ini. Inilah paradoks gaji 10 juta yang rasanya seperti 3 juta. Sebuah siklus di mana pendapatan habis lebih cepat daripada terpenuhinya kebutuhan harian dari keluarga muda. Jika kamu terjebak di siklus ini, tarik napas. Kamu tidak buruk dalam matematika. Rumah tangga modern berjalan di bawah tekanan ekonomi tersembunyi yang intens, dan kamu hanya mencoba bertahan hidup tanpa sistem pertahanan keuangan yang terstruktur. Akar penyebab dari penyusutan yang terus-menerus terjadi ini adalah apa yang oleh para psikolog sebut sebagai beban mental. Menyeimbangkan karir yang menuntut, mengelola rumah tangga, membesarkan anak-anak yang aktif, dan menjaga dapur tetap berjalan membutuhkan energi kognitif tak terlihat dalam jumlah besar. Di akhir hari yang panjang dan kacau, otakmu udah terlalu lelah untuk membuat pilihan logis. Pada titik puncak kelelahan ini, pertahanan keuanganmu runtuh, memicu pengeluaran untuk kompensasi stres, membeli camilan harian karena merasa kamu layak mendapatkannya setelah bertahan melewati hari. Animasi ini menunjukkan cara kerusakan nyata terjadi. Uangmu tidak hilang dalam satu belanja mewah yang besar. Uang itu bocor melalui transaksi kecil berulang sebesar 20 atau 50 ribu rupiah. Kopi, langganan tak terpakai, belanja impulsif di kasir minimarket. Setiap kali kamu berdebat apakah akan membeli barang kecil itu, kamu membakar bahan bakar kognitif. Akhirnya, negosiasi internal terus-menerus ini menyebabkan kelelahan keputusan. Kemauanmu runtuh dan kamu berhenti melacak pengeluaran sama sekali sampai gajian berikutnya. Mengandalkan kemauan murni manusia untuk mengatur keuangan keluarga, secara matematis pasti akan gagal. Untuk berhenti berlari di atas roda yang melelahkan ini, kita harus mengganti kemauan dengan sebuah struktur otomatis. Langkah pertama adalah riset keuangan akhir pekan selama 30 menit. Duduklah bersama pasanganmu dan tinjau rekening koran 30 hari terakhir. Kita tidak melakukan ini untuk saling menyalahkan. Ini adalah diagnosis murni objektif bergaya medis untuk melihat secara tepat kemana uang tunai mengalir. Melihat bagan ini, kamu akan membagi setiap pengeluaran masa lalu ke dalam dua kategori ketat. Pertama adalah pipa kaku yang terkunci untuk bertahan hidup yang tidak bisa dinegosiasikan, seperti sewa, tagihan bulanan, dan uang sekolah. Kedua adalah pipa fleksibel untuk gaya hidup yang bisa kamu kendalikan sendiri. Disinilah audit biasanya mengungkap kejutan. Keluarga seringkali menemukan bahwa total biaya bulanan dari camilan sore, es kopi, dan pesan antar makanan mereka ternyata sama dengan biaya 2 minggu belanja bahan makanan pokok. Otak manusia secara biologis kurang siap untuk menghitung dampak kumulatif dari angka kecil yang konsisten dari waktu ke waktu. Kita secara alami hanya mengingat pengeluaran besar dan jarang terjadi, yang membuat kebocoran mikro ini tetap tidak terlihat. Mencapai kendali sejati butuh menemukan koordinat tepat dari kebocoran itu. Begitu melihat lubang di pipa, kamu berhenti menimba air dengan ember dan langsung menambal kebocoran secara permanen. Untuk menjaga kendali itu, kita menggunakan sistem pertahanan 3 pos. Aturan utamanya, saat pendapatanmu tiba, uang itu dibagi ke dalam 3 kotak terkunci untuk menghancurkan ilusi psikologis memiliki kekayaan berlebih di rekening utamamu. Pos 1 mengatur kewajiban dan masa depanmu. Ini mencakup utang, tagihan bulanan, dan juga investasi. Kamu mengotomatiskan ini sepenuhnya melalui debit otomatis, sehingga uang langsung terkunci dan keluar dari kendalimu bahkan sebelum kamu sempat melihatnya. Pos 2 adalah operasional mingguanmu. Alih-alih menganggarkan belanjaan untuk sebulan penuh, kamu membagi jumlah tepat itu ke dalam 4 amplop terpisah, 1 untuk setiap minggu. Aturan di sini sangat ketat. Jika amplop mingguanmu saat ini sudah habis pada hari Kamis karena perencanaan yang buruk, kamu tidak boleh menyentuh uang tunai minggu depan. Kamu harus menjadi kreatif dan bertahan hidup dengan apapun yang tersisa di dalam kulkas sampai hari Minggu. Batasan fisik ini secara aktif melatih disiplin keuanganmu tanpa menimbulkan perasaan miskin. Kamu bertahan melewati beberapa hari yang ketat, tahu bahwa amplop baru yang segar dan terisi penuh dijamin akan terbuka pada Senin pagi. Dengan memadatkan lini masamu dari maraton bulanan menjadi sprint mingguan, kamu sepenuhnya menghilangkan perdebatan mental harian yang melelahkan tentang apa yang mampu kamu beli. Akhirnya, pos 3 adalah dana ketenangan pikiran. Perencana keuangan tradisional menyebut ini dana darurat. Tapi tugas utamanya sebenarnya adalah melindungi kewarasan keluargamu dari kekacauan hidup yang tidak terduga. Bagi keluarga tanpa sebuah sistem keuangan, kebocoran rumah saat badai tiba dapat memicu krisis emosional besar yang penuh kepanikan dan saling menyalahkan. Tetapi dengan pos 3 yang terisi penuh,
Kejadian yang sama persis tidak menimbulkan dampak emosional sama sekali. Kamu hanya menarik uangnya dan membayar biaya untuk perbaikannya. Di rumah tangga muda, dana ini berfungsi untuk menurunkan krisis emosional yang mengerikan menjadi transaksi administratif yang membosankan. Manajemen keuangan yang tepat menggantikan pengeluaran reaktif dengan pilihan yang disengaja, bertindak sebagai pagar pembatas untuk membelanjakan uang. Otomatisasi membangun lingkungan yang stabil bagi keluargamu, menghilangkan kecemasan laten dari tagihan belum dibayar. Bagi orang tua muda yang kelelahan, nilai nyata dari sistem otomatis ini adalah ruang mental yang berhasil mereka beli kembali di setiap akhir bulan. Perhatikan baik-baik pengeluaranmu sendiri minggu ini. Apa kebocoran mikro paling umum yang menguras anggaran bulananmu? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe buat tips sistem lainnya, biar bisa ngelola rumah sekeren CFO.